Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah disiplin Tuhan. Apa makna rohani disiplin yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Daniel 1 ayat 2 mengatakan, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 5. Ini merupakan kisah bangsa Israel ditawan, termasuklah Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke istana Nabukadnezar. Nah, sebuah ilustrasi. Untuk mendidik seorang anak yang sangat dikasihi, ibu bapak kadang perlu memberi disiplin dalam bentuk hukuman untuk membuat anak-anak itu menyadari kesalahan atau pelanggarannya dan kembali kepada jalan yang benar. Saudara, bentuk disiplin seperti itulah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa yang begitu dikasihinya itu, Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada Babel yang pada waktu itu tercatat sebagai kerajaan yang terbesar di dunia. Bukan hanya dibawa sebagai tawanan atau hamba yang tidak berdaya, sebahagian perkakas dalam rumah Tuhan juga diangkut untuk memperkayakan lagi dewa Babel. Nah, mengapa itu terjadi? Tuhan bertindak menurut hikmat-Nya, dan apa yang dilakukannya kepada umat-Nya adalah untuk maksud kebaikan. Tuhan mengetahui dengan sempurna tentang segala hal yang dilakukannya. Tuhan membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel itu ditawan dan menderita di Babel untuk mengingatkan mereka betapa Tuhan tidak berkompromi dengan dosa dan agar mereka belajar erti menghormati firman Tuhan dan kekudusannya. Saudara, apa aplikasi renungan atau cerita ini untuk kita? Saudara atau tidak saudara, kadang Tuhan mengizinkan hal serupa ini terjadi dalam hidup kita atau gerejanya. Tatkala hidup kita menyimpang dari kehidupannya, mungkin Tuhan membiarkan sesuatu menindas diri kita, dan tujuan disiplin itu adalah membawa kita kepada pertobatan. Penting bagi kita untuk mengingati bahwa setiap penderitaan tidak selalu terjadi karena dosa kita, tapi sangat bijaklah bagi kita untuk terus memeriksa diri. Apakah hidup kita sedang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, atau sebaliknya kita telah menyimpang dari firman itu? Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tetap percaya, untuk tetap yakin kepada Tuhan. Setiap bentuk disiplin yang terjadi dalam kehidupan kita, kepada kita, itu adalah atas izinnya dan bermaksud itu adalah satu kebaikan. Tuhan mahu membawa kita, membawa hidup kita kepada kebaikan atau kepada pertobatan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melihat tujuan Tuhan mengapa disiplin itu berlaku atau terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau memampukan kami melihat semua disiplin yang terjadi dalam hidup kami itu ada tujuan baiknya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.